Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para petani Indonesia yang kece badai. Kali ini, kita kenalan sama petani gondrong yang otaknya encer banget. Gimana enggak? Dia bikin irigasi tetes tenaga matahari sendiri. Penasaran? Yuk, simak seperti apa dan bagaimana bau daunnya. Pipa paralon baru yang dibeli dari hasil jual kelapa dan sukun alot sedannya. Dan semangat membara dengan gaya yang khas. Petani gondrong mulai ngoprek pipa. Lubang sana, pasang sini, jangan sampai kebalik. Ya, kalau salah bisa banjir kemana-mana. Petani gondrong emang beda. Bukannya ngarit rumput, malah ngoprek paralon bekas hasil keringat jual kelapa sama sukun. Dibolongin pakai solder, dipasangin keran kecil alias sprayer, terus dicek satu-satu biar nggak ada yang ngambek. Setelah lubang bocor, ambil sprayer yang sudah disiapkan, masukkan sprayer ke dalam lubang dengan lembut, lalu oleskan lem secukupnya agar kuat dan tidak bocor. Ingat, jangan terlalu banyak lem, ya. Nanti malam mampet. Jika semua sudah beres dan tidak ada kebocoran, berarti irigasi tetes buatan petani gondrong siap dipasang di kebun. Dijamin, tanaman akan senang dan tumbuh subur. Di mana nantinya irigasi ini akan menyirami kebun si petani gondrong. Airnya bukan air keran biasa, tapi air susu dari kolam lele dan keringat sapi air alias gurami. Katanya sih, biar tanaman makin strong kayak Samson. Di sebuah rumah bambu atau gedek yang adem ayem, tinggallah petani gondrong kita. Jangan salah, gondrong-gondrong gini, idenya brilian. Dia punya mimpi bikin kebunnya kayak surga, tapi nggak mau boros air. Akhirnya, dia kepikiran bikin irigasi tetes. Lihatlah, apa itu? Di atas genteng rumah petani gondrong? Di atas genteng kok ada genteng lagi? Oh, ternyata panel-panel tenaga surya. Rupanya gondrong satu ini memang aneh, bin ajaib pemikirannya. Rumahnya pun pakai tenaga surya. Tara, pipa paralon pun berubah jadi sistem irigasi tetes yang ciamik. Lihatlah kebunnya yang luas, hijau, royo. Tanaman muda pun sumringah dapat air segar setiap hari. Ada tetangga lewat nih. Mau kemana dia? Wih, motornya anak muda nih. Gimana? Hati-hati boloku. Nyeleneh tapi ngena kan? Jalannya berbatu. Jadi, bukan jangan malu jadi petani. Siapa tahu, kamu bisa jadi petani gondrong berikutnya. Jangan kaget ya. Kebun petani gondrong ini nggak pakai PLN. Buat nyiram tanaman dia manfaatin mataharinya langsung. Jadi, ada panel surya yang nyedot energi matahari. Bayangin terus aja, jadi tenaga buat pompa air dari kolam lele dan gurami. Langsung disiram pakai air susu lele dan keringat gurami yang dipompa pakai tenaga matahari. Double kill. Tanaman auto seger. Dompet petani gondrong juga aman dari tagihan listrik. Petani gondrong bilang, nggak cuma manusia yang butuh vitamin, tanaman juga. Makanya, airnya harus yang bergizi, pompanya juga harus hemat energi. So, buat kamu yang pengen jadi petani, sukses! Jangan cuma modal cangkul, mikir kreatif, manfaatin sumber daya alam, biar kebunmu jadi berkah, dan dompetmu nggak bolong. Dan ini dia momen yang paling ditunggu. Air mulai menetes dengan syahdu, membasahi tanah, dan menyuburkan tanaman. Tapi tunggu dulu. Air ini bukan sembarang air loh. Ini adalah air limbah dari kolam lele dan kolam gurami yang juga dikenal sebagai sapi air yang kaya nutrisi. Listrik untuk pompa airnya pun bukan dari PLN, tapi dari tenaga matahari. Petani gondrong memang cerdas memanfaatkan sumber daya yang ada. Petani gondrong pun tersenyum bangga. Hemat air, hasil melimpah, dompet tebal. Itulah moto hidupnya. Inilah bukti bahwa jadi petani itu nggak harus kucel. Dengan kreativitas dan inovasi, kita bisa bikin kebun makin keren dan ramah lingkungan. Petani gondrong aja bisa, masa kamu nggak? Gimana? Keren kan kisah petani gondrong kita? Semoga video ini bisa bikin kamu semangat bertani dan berinovasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.